Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum antuwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan di malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita yang tentunya tidak terkira pada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Di malam hari ini kita sehat walafiat. Bapak Ibu, alhamdulillah kita oleh Allah diparingi sehat walafiat. Kita masih diperkenankan bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa berbincang-bincang. Kita masih bisa duduk, masih bisa berjalan, masih bisa sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak sedikit saudara kita yang kemarin masih bisa berjalan dengan tegak, dengan gagah, sekarang tidak lagi bisa berjalan karena barangkali kaki diparingi infeksi barangkali, atau bahkan harus diamputasi, atau bahkan harus ya karena gula tinggi barangkali naudzubillah min dzalik harus dikorek-korek, dibersihkan oleh dokter, dibuat lubang sampai kakinya berlubang, naudzubillah min dzalik. Ada yang kemarin masih bisa berjalan, sekarang tidak lagi bisa berjalan. Ada yang kemarin masih bisa nulis, sekarang tidak lagi bisa nulis. Kemarin masih bisa naik motor, sekarang tidak bisa naik motor. Karena tangan ini mungkin kecelakaan, naudzubillah min dzalik, ya. Atau ya diparingi stroke, naudzubillah min dzalik. Ada yang kemarin masih bisa sholat dengan sempurna, sekarang tidak lagi bisa sujud. Bapak Ibu, kalau sudah sampai seperti ini, kita menjadi sangat rindu untuk bisa sujud, meletakkan dahi kita di tempat sujud. Tetapi alhamdulillah di malam hari ini kita termasuk hamba Allah yang disayangi Allah, yang masih diperkenankan bisa sempurna melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semenikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu jamaah kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepekan yang lalu kita telah mengawali sesi yang pertama dari materi kajian titik kritis bahan haram pada obat. Kemarin sudah kita bahas hati-hati yang pertama, khamar. Khamar adalah semua makanan atau minuman yang kalau kita konsumsi akal kita tertutup. Khamar pernah kita bahas, ada khamar yang mengandung alkohol, ada yang khamr yang tidak mengandung alkohol. Contohnya seperti etanol begini. Etanol kadang ditambahkan pada obat flu cair, ya. Kadang ditambahkan pada obat flu cair. Padahal etanol memiliki efek khamr alias memiliki efek memabukkan. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul mengatakan setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal fikiran itu disebut sebagai khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda bahwa setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka meminum sedikit pun itu tidak boleh.
Rasul juga mengatakan bahwa minuman itu, makanan apapun, kalau dalam jumlah sefuruk, seember itu memabukkan, maka segenggam telapak tangan pun diharamkan. Maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa makanan atau minuman yang jadi kalau etanol atau etil alkohol itu memiliki efek khamar, maka dia tidak boleh ditambahkan pada obat. Bahkan pernah suatu ketika Tariq bin Suwaid bertanya pada Rasul, karena dia biasa mengobati pasien menggunakan khamar, maka Rasul melarang Tariq menggunakan khamar. Nah, Tariq mengatakan, aku hanya menambahkan sebagai campuran obat. Nah, Rasul mengatakan bahwa khamar itu bukan obat tapi penyakit. Nah, Rasul mengatakan bahwa khamar itu bukan obat tapi penyakit. Maka Bapak Ibu, Rasul itu tidak pernah berdusta. Maka jika beliau mengatakan khamar itu bukan obat tapi penyakit, maka itu benar. Rasul juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan pada kalian bahwa tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Maka Bapak Ibu, kita diizinkan untuk berobat, tetapi tidak diizinkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Maka mari kita hindari aneka macam obat flu cair yang beralkohol. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu, kemarin waktu kita bahas mengenai khamar, kita pernah bahas ada khamar yang tidak mengandung alkohol. Contohnya ada ganja, morfin, marijuana, sabu-sabu, ekstasi. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, dokter ahli bedah itu kan sering menggunakan morfin ketika membedah pasiennya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau dokter ahli bedah menggunakan morfin di rumah sakit, itu boleh apa tidak? Untuk apa dulu? Kalau untuk membedah pasiennya dan memang kebutuhannya, boleh. Tapi kalau sang dokter mengatakan, iki pasien iki neng ngendi, tak anteni ket wingi sore enggak datang-datang. Ya sudah, tak pakai dulu aja. Nah, ini mboten pareng. Nah, Bapak Ibu, jadi khamar itu meskipun tidak mengandung alkohol, kalau dia khamar tidak boleh. Maka dokter ahli bedah kalau menggunakan morfin misalnya tidak sesuai peruntukannya, maka tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berhati dan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita bahas pula gelatin. Gelatin banyak ditambahkan pada obat. Contohnya pada kapsul obat gitu. Kemudian gliserin sering ditambahkan pada lem kapsul. Bapak Ibu, kalau obat kapsul misalnya kan kadang-kadang ada yang sepasang. Nah, jadi kapsulnya dibuka, kemudian kapsulnya diisi dengan bahan obat, kemudian ditutup lagi. Nah, kadang-kadang dia bisa lepas. Nah, Bapak Ibu, jadi kapsul obat itu kadang-kadang ada yang sepasang. Maka ketika dibuka, obat dimasukkan lagi, kemudian ditutup. Nah, biar tidak lepas, kadang-kadang dilem. Nah, lemnya itu tidak menggunakan Alteco atau Sega atau UPA, tapi biasanya menggunakan gliserin. Nah, gliserin adalah senyawa. Jadi, gliserin adalah senyawa turunan lemak. Nah, lemak itu bisa lemak nabati, bisa lemak hewani. Maka Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika lemak yang dipakai adalah dari lemak babi, maka gliserinnya halal. Haram. Tapi kalau menggunakan gliserin dari nabati, halal. Nah, sekarang kalau menggunakan gliserin dari lemak sapi, bagaimana? Halal atau haram? Tergantung cara penyembelihannya. Kalau lemaknya dari sapi yang disembelih secara syar'i, maka dia halal. Kalau dia berasal dari lemak sapi yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Kemudian yang keempat, plasenta. Kemarin sempat kita bahas, Bapak Ibu, plasenta kadang ditambahkan pada obat luka bakar. Nah, obat luka bakar, kalau menggunakan plasenta dari manusia, ulama tidak mengizinkannya. Nah, kalau menggunakan plasenta dari babi, juga tidak diizinkan. Tapi kalau menggunakan plasenta dari sapi, boleh. Plasenta kambing, boleh. Plasenta domba, boleh. Kemudian urin. Bapak Ibu, ada beberapa orang yang percaya bahwa urin itu bisa mengobati luka. Kenapa? Karena urin itu adalah senyawa cairan yang mengandung nitrogen. Nah, nitrogen kan adalah bahan yang dipakai untuk pertumbuhan sel. Tetapi mohon maaf, yang terkandung di dalam
yang terkandung di dalam urin itu tidak hanya senyawa N yang bermanfaat, tapi juga aneka macam racun seperti amoniak, kemudian kreatinin pikrat, asam urat, dan seterusnya. Nah, amoniak itu racun yang harus dikeluarkan dari tubuh. Asam urat juga demikian, harus dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak dikeluarkan dari tubuh, kemudian tertinggal di kaki misalnya, maka jadi masalah. Nah, ada beberapa orang yang percaya bahwa ada unsur obat pada urin, tetapi para urolog niku napa nggih? Urolog niku ahli urin di RSCM napa Bapak Ibu? Bukan Rumah Sehat Cantik Muslimah, bukan, tapi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, para ulama dari RSCM itu tidak percaya kalau di dalam urin itu ada unsur obat. Maka Bapak Ibu mohon dihindari pengobatan tradisional menggunakan urin. Apalagi urin manusia kan sifatnya najis. Maaf bukan sekilas info, tapi sedikit mengulang Bapak Ibu, pipis bayi laki-laki, pipis bayi perempuan yang baru minum ASI saja itu najis apa tidak? Ulangi. Pipis bayi perempuan yang baru minum ASI saja itu najis apa tidak? Bapak Ibu, maaf, bagi yang belum perso saja, ini sekedar mengulang, pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja itu tidak najis. Andaikan najis, ya najis ringan. Najis ringan itu adalah najis yang cara mensucikannya cukup dengan dipercik air. Tetapi kalau bayi laki-laki tadi sudah makan makanan yang lain, misalnya napa wingi tongseng, tengkleng, gulai, sate kambing niku pun najis. Beda dengan pipis bayi perempuan. Pipis bayi perempuan sejak lahir sampai dewasa pipisnya sudah najis. Nah, termasuk najis ringan atau najis berat? Najis? Begini, maaf. Najis ringan itu adalah najis yang cara mensucikannya caranya ringan, yaitu tangan di basi air percik, selesai. Itu najis ringan. Cara membersihkannya caranya ringan. Ada pula najis berat. Najis berat adalah najis yang cara mensucikannya caranya berat, yaitu dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Contohnya adalah bagian yang basah dari babi dan anjing. Itu najis berat. Nah, di luar itu termasuk najis sedang. Bapak Ibu, pipis bayi perempuan itu termasuk najis sedang. Termasuk bayi perempuan yang usianya sudah 40 tahun atau 50 tahun, itu termasuk najis sedang. Najis sedang itu adalah najis yang cara mensucikannya dicuci hingga hilang warna, bau, dan bukan rasa. Mosok dicipirian toh Pak? Dicuci hingga hilang warna, bau, dan sifat-sifatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pipis itu najis, pipis manusia. Maka pengobatan kalau menggunakan urin, bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau diminum, terus gimana cara mensucikannya? Maka marilah kita menggunakan pengobatan yang lebih baik. Kemudian yang nomor 6, sodium mefarin. Sodium mefarin ini banyak dipakai untuk meluruhkan endapan-endapan pada pembuluh darah. Contohnya endapan kolesterol, LDL, low density lipoprotein atau kolesterol yang jahat. LDL itu mudah mengendap pada pembuluh darah. Ada lagi nikotin. Nikotin dari asap rokok itu juga mudah mengendap pada pembuluh darah. Bapak Ibu, sepertinya saya pernah matur ke panjenengan, dulu saya pernah membimbing mahasiswa KKN UGM di Borobudur, di daerah Tok Songo dan Majak Singi. Di sana adalah sentral produsen tembakau untuk rokok dan paling bagus. Katanya begitu, di Jawa paling bagus. Karena kalau pagi tertutup oleh Gunung Merapi dan Merbabu, dan kalau siang langsung panas ke atas, itu untuk pengeringan tembakau bagus. Nah, waktu itu saya silaturahim ke Bapak Kepala Desa. Kalau siang beliau sibuk, kemudian sore agak santai begitu. Nah, pas silaturahim, saya melihat ibu-ibu dari berbagai dusun itu ada yang kerja di rumah Pak Kepala Desa itu untuk ngerajang tembakau. Nah, pas mereka mau pulang, mereka nitili, napa ngeletek itu bahasa Indonesia napa nggih? Mengelupasi ada selaput warnanya ungu.
Dikleteki ngoten niku to. Kula tanglet, Bu, niku napa kok dikleteki? Oh niki nikotin, Pak. Tinggi napa niku? Nggih diklumpukke. Terus dibucal. Oh mboten niki pajeng disade. Laku dijual. Kula terus bayangke niku ngranjangi tembakau 1 hari niku dikleteki saged. Lah nek ngerokok sedoso tahun kali doso tahun. Tapi Bapak Ibu kalau merokok mungkin bisa mengeluarkan nggih. Jadi menghirup asap rokok kemudian dihembuskan keluar. Nah, jadi kalau jadi perokok pasif, wah niki sing susah niki. Perokok pasif biasanya jadi korban perokok aktif. Nah, kalau di rumah itu perokok pasif, perokok aktifnya bapak misalnya, maka ibu, anak, cucu menjadi korban. Tetangga kami itu ada satu rumahnya kecil, hanya kira-kira 6 kali 8 meter, tapi dihuni 4 keluarga. Monggo dibayangin. Ukuran rumahnya 6 kali 8, lantai 2, tapi dihuni 4 keluarga. Nah, semua laki-laki di rumah itu merokok. Kemudian salah satu jadi korban adalah cucu dari anak ketiga. Itu ya terpaksa harus, naudzubillah min dzalik, harus cacat. Ya. Karena nampaknya suplai darah yang membawa oksigen dan makanan ke janin waktu di dalam rahim itu kurang. Maka kemudian anaknya cacat. Kemudian ada pula Bapak Ibu, suatu ketika saya besuk ada saudara yang opnam di rumah sakit Bethesda. Kemudian saya inguk-inguk ada beberapa pasien yang tiduran. Saya nanya, itu kok tiduran? Itu bukan tiduran, memang harus tidur. Karena nggak bisa bangun, karena koma. Lah kok niku tengen irunge wonten sedotan. Niku sana sedotan niku selang. Selang dingin apa? Untuk nyedot cairan di paru-paru. Ternyata kata si perawat senior itu yang namanya paru-paru basah. Paru-paru basah itu bukan karena terlalu rajin berenang, mboten. Atau macul ten sawah kali pas hujan kali mangap. Niku mboten. Paru-paru basah ternyata nama ilmiahnya adalah emfisema. Emfisema itu paru-paru. Jadi Bapak Ibu, di dalam paru-paru itu ada pembuluh darah yang sangat kecil namanya alveoli yang dipakai untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setiap hari darah kita dibawa ke paru-paru untuk diijolkan, ditukarkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau paru-paru itu kena tar, jadi ada senyawa namanya tar di paru-paru, kemudian alveoli itu pecah, maka kemudian darah ngumpul di paru-paru. Bapak Ibu, darah warnanya apa? Merah tua. Kenapa merah tua? Karena ada pigmen warna darah namanya hemoglobin. Nah, tapi kalau ngumpulnya lama, maka kemudian pigmen warna darah itu pudar. Maka berubah warnanya jadi kuning keruh. Nah, maka kemudian kalau ada orang yang jadi perokok berat atau perokok pasif, kemudian terpaksa harus mengalami itu, biasanya ketika sudah sepuh kemudian gerah, hanya berbaring, itu nafas itu sulit. Karena posisi berbaring itu membuat paru-paru posisi di bawah begitu. Maka untuk nafas sulit. Maka dokter biasanya punya inisiatif itu disedot. Cairan di paru-paru ini disedot. Nah, Bapak Ibu, salah satu korbannya adalah nenek saya. Kakek saya itu perokok berat. Nah, nenek saya yang setia hidup semati, beliau mendampingi kakek saya, tetapi kemudian saya ingat kira-kira 11 tahun terakhir sebelum nenek wafat, beliau tidak mau tidur bareng dengan kakek saya. Tidak mau tidur sekamar dengan kakek saya. Bapak Ibu, ada yang pirsa sebabnya kenapa? Mungkin ada yang biaya tembi, mungkin paham ya, tapi yang di luar tembi. Jadi nenek saya itu di 11 tahun terakhir, beliau tidak mau tidur sekamar dengan kakek saya. Ada yang pirsa sebabnya apa? Beliau cinta hidup semati dengan kakek saya. Tetapi kenapa di 11 tahun terakhir beliau tidak mau tidur dengan kakek saya? Gak tahu. Ini, Bapak Ibu, jadi kakek saya mendahului nenek wafat 11 tahun sebelumnya. Loh, niki saestu. Jadi meskipun cintanya itu hidup semati, ketika kakek wafat, sudahlah. Tetapi ada satu yang kami catat, ketika nenek gerah menjelang wafat,
beliau terpaksa harus disedot disedot cairan dari paru-parunya. Ya, beliau jadi korban kakek saya begitu. Maka bagi yang belum terlanjur, ya monggo ini masih ada waktu untuk dikurangi. Kemudian pernah suatu ketika, kebetulan saya ikut WA grup istri saya, Bapak Ibu, istri saya itu dulu adik kelas saya kuliah, selisih 5 tahun. Nah, tapi saya masih ikut WA grup istri saya begitu. Nah, ketika diskusi alumni Fakultas Peternakan, itu ada yang menarik. Ada tawaran teman untuk tilik membesuk teman yang sakit, kan opnam di rumah sakit. Nah, terus saya baca dialognya, ternyata teman istri itu mengalami kanker di rahang bawah. Dan terpaksa dokter harus memutuskan agar untuk menyelamatkan nyawa, rahang bawah itu harus diangkat. Bapak Ibu monggo membayangkan, ini rahang bawah dilepas selamanya. Atas manwun, jazakallah khairan jasa. Rahang bawah harus dilepas selamanya karena kanker. Nah, kalau tidak dilepas, kanker bisa merembet kemana-mana, termasuk ke otak. Nah, spontan saya nanya, loh, apakah suaminya perokok berat? Enggak, kata teman. Oh enggak. Tapi bapaknya perokok berat. Kalau tidak percaya, nanya istri saya itu ada di situ, mumpung datang. Nah, itulah. Nah, Bapak Ibu, sodium heparin ini kadang dipakai untuk meluruhkan endapan-endapan pada pembuluh darah yang balik ke jantung. Contoh misalnya kalau penderita diabetes kan kadang-kadang komplikasi dengan jantung. Kenapa? Karena kalau diabetes kadang platelet gula darah itu kan nempel pada pembuluh darah. Nah, jantung kemudian ketika memompa darah itu nyengko. Nyengko niku napa nggih? Ngoyo. Iku bahasa Indonesia. Memaksa dengan kekuatan penuh setiap hari. Akhirnya jantungnya jadi lemah. Nah, maka biasanya kalau gendis itu biasanya komplikasi dengan jantung. Nah, supaya jantung kembali bisa, jadi gini, supaya aliran darah kembali normal, maka endapan itu harus diluruhkan. Nah, salah satu bahan yang dipakai untuk meluruhkan adalah sodium heparin ini. Nah, Bapak Ibu, sodium heparin ini banyak berasal dari binatang. Yang paling cocok barangkali dari babi. Karena kedekatan DNA-nya. Yang dari sapi ada tapi kurang begitu bagus. Nah, suatu ketika pengajian Muspika Kecamatan Pakualaman, waktu yang datang selain Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek dan yang lain-lain, itu ada yang rawuh itu perawat senior dari sebuah puskesmas di Pakualaman. Nah, dia bertanya, kami punya pasien jantung, tetapi obat yang kami punya itu ternyata ada kalimat bersumber babi. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian saya nanya, ada enggak obat yang lain yang tidak bersumber dari babi? Wah, kami tidak punya. Nah, kalau tidak punya, maka silakan dipakai. Kenapa silakan dipakai, Bapak Ibu? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Secara tegas Allah mengizinkan kita memakan daging babi, bangkai, darah dalam keadaan terpaksa. Ukuran terpaksa ada 3. 1, tidak ada alternatif yang lain dan kita sekedar bertahan hidup. 1. Yang kedua, kita tidak menginginkannya, maka tidak melampaui batas. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Yang ketiga, jika unsur yang membuat menjadi darurat atau terpaksa itu hilang, maka kita tidak boleh menggunakan bahan haram itu. Artinya kalau kemudian ada obat lain yang lebih halal, maka kita harus meninggalkan obat yang haram, kemudian beralih kepada obat yang halal. Tetapi kalau tidak ada alternatif yang lain, maka boleh menggunakan sodium heparin dari babi. Kalau tidak ada obat yang lain. Karena ini menyangkut nyawa. Dalam kaidah fikih disepakati menyelamatkan nyawa itu harus didahulukan daripada terpaksa menggunakan bahan yang tidak halal. Maka menggunakan sodium heparin dari babi untuk bertahan hidup itu boleh. Tetapi tidak boleh kemudian ini mungkin tidak ada ya. Kok enak ya kemudian dimakan 2 kilo, nggak boleh. Nggak ada, itu lebay. Nah, contoh yang menggunakan bahan dari babi ini Lovenox 4000. Lovenox 4000 dari Aventis Pharma Specialities Perancis. Ya, contohnya begitu. Kemudian yang nomor 7, Bapak Ibu, insulin. Insulin ini banyak dipakai oleh
para penderita penyakit gendis, diabetes mellitus. Nah, insulin ini dipakai kadang disuntikkan karena memang kemampuan tubuh untuk menghasilkan insulin itu tidak seperti sedia kala. Bapak Ibu, diabetes itu sebabnya apa sebenarnya? Atau kondisi yang seperti apa sebenarnya? Bapak Ibu, penderita diabetes itu badannya tenaganya besar atau lemah? Lemah. Kenapa lemah? Bapak Ibu nyuwun pangapunten, panjenengan dalu menika sampun dahar dereng. Siang sampun dahar? Wonten sing sampun wonten sing dereng. Oh, siam napa? Oh, siam, nggih. Nggih, barakallah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kalau tadi pagi kita belum makan, kemudian siang juga belum makan, kenapa malam ini kita lemes? Karena gak ada sumber tenaga. Jadi kalau kita makan, Bapak Ibu, kalau kita makan, makanan yang masuk dalam tubuh kita nanti akan dicerna. Karbohidrat akan dicerna menjadi monosakarida yang namanya glukosa. Gula sederhana. Glukosa itu kemudian diserap, kemudian dialirkan di pembuluh darah. Maka glukosa disebut sebagai gula darah. Nah, di dalam tubuh, agar gula darah atau glukosa bermanfaat, maka dia harus diubah menjadi gula otot yang namanya glikogen. Gula otot ini yang kemudian buat kita menjadi bertenaga, punya tenaga. Nah, yang mengubah glukosa menjadi glikogen itu adalah insulin. Nah, insulin ini dihasilkan oleh pankreas, oleh kelenjar penghasil insulin yang namanya kelenjar pulau-pulau Langerhans. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi normal, kelenjar pulau Langerhans di pankreas itu bisa menghasilkan insulin dalam jumlah cukup sehingga kemudian glukosa bisa diubah menjadi glikogen. Maka kita jadi penuh tenaga. Tetapi ketika Allah berkehendak kemampuan kelenjar pulau Langerhans dalam menghasilkan insulin tidak lagi maksimal, maka jumlah insulin yang dihasilkan itu menjadi berkurang. Maka jumlah gula darah yang bisa diubah menjadi gula otot atau glikogen berkurang. Maka lemes. Tetapi kalau diukur kadar gulanya tinggi. Kenapa tinggi? Karena gula darahnya tidak bisa diubah menjadi gula otot. Nah, dalam kondisi normal memang kita bisa mengurangi mengkonsumsi gula atau nasi atau segala yang supplier glukosa. Tetapi kalau sudah sangat parah, dokter biasanya akan menyarankan untuk disuntik insulin. Nah, Bapak Ibu, ada rumor mengatakan insulin semuanya dari babi. Mohon maaf, itu tidak benar. Insulin yang dari babi itu ada, tetapi tidak semuanya. Insulin dari babi ada, tetapi ada pula dari insulin manusia, ada pula dari sapi. Contoh yang dari babi itu ada Mixtard 30 Novolet dari Novo Nordisk, ini memang dari babi. Contoh lain misalnya Heparin. Heparin ini ada yang porsin, ada yang bovine. Porsin itu dari babi, kalau bovine dari sapi. Bapak Ibu, mohon maaf, kita sekedar mengenal istilah-istilah. Porcine ini maknanya adalah dari babi. Kalau bovine ini dari sapi. Kalau kuda, dari kuda, istilahnya adalah equine. E-Q-U-I-N-E, equine. Kalau dari anjing, canine, C-A-N-I-N-E, canine. Ulangi, kalau dari anjing canine, C-A-N-I-N-E, kalau dari kuda equine, E-Q-U-I-N-E. Kalau dari sapi, bovine, B-O-V-I-N-E. Kalau dari babi, porcine. Kadang orang banyak porcine atau porcine dari babi. Nah, ternyata insulin dari manusia ini yang mendominasi, ada 70% di pasaran. Yang dari babi ada 17%, dari sapi ada juga 8%, yang campuran babi dan sapi ada 5%. Nah, kenapa kemudian insulin babi banyak dipakai? Karena memang hanya selisih 1 asam amino yang berbeda. Kalau sapi ada 3 asam amino yang berbeda. Maka Bapak Ibu, sebaiknya jangan sakit. Sebaiknya terapkan pola hidup sehat, dahar yang bergizi, olahraga yang cukup. Ini saya bisa menyarankan, tapi kadang-kadang praktikan aja. Olahraga ini main game. Nah, jadi Bapak Ibu,
Kita terapkan pola hidup sehat, banyak olahraga, kemudian hindari makanan atau minuman yang mengandung pengawet berbahaya yang dikonsumsi berlebihan. Hindari penggunaan bahan makanan yang menggunakan bahan pemanis buatan yang berlebihan. Hindari. Kalau bisa mengurangi gula, bagus. Sekali-sekali kalau ngunjuk itu tehnya jangan terlalu manis misalnya. Enak berikan celak kali maju gesmo, jadi ya dimaklumi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pengen dari yang manis, dari buah-buahan banyak yang manis, tapi hindari karena dokter menyarankan lengkeng kurangi, karena lengkeng ternyata juga pemicu gula. Tuh. Kemudian vaksin, Bapak Ibu, vaksin nanti kita akan bahas lebih detail di pekan depan, insya Allah kita bahas fokus di vaksin. Vaksin ini menarik kita bahas karena sampai detik ini masih banyak rumor yang mengatakan vaksin itu isinya babi. 1, 2, vaksin dibuat dari nanah. 3, vaksin itu menyebabkan gangguan atau kerusakan otak. 4, vaksin itu membuat orang atau anak jadi autisme. 5, vaksin itu adalah program depopulasi atau pemusnahan umat Islam. 6, vaksin itu katanya dia berisi timerosal atau merkuri yang itu bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Karena di Jepang itu ada zaman dulu itu ada perusahaan namanya Chiso di Jepang yang membuang limbah merkurinya ke Teluk Minamata di Jepang, kemudian ikan-ikan itu banyak yang di dalam tubuhnya terakumulasi dengan merkuri. Nah, banyak nelayan Jepang yang kemudian jolo ini bahasa Indonesia apa? Oh, menjaring ikan, kemudian membuat sushi. Sushi ini apa tuh? Makanan Jepang, ikan mentah. Kemudian banyak yang cacat. Maka Bapak Ibu, ada beberapa orang menyarankan jangan divaksin. Karena vaksin itu menggunakan timerosal atau menggunakan merkuri. Nah, kalau nanti kita menggunakan itu, nanti kita akan lumpuh permanen, akan cacat, gangguan otak dan seterusnya. Ada pula yang mengatakan bahwa angka kematian vaksin di Amerika, angka kematian bayi akibat vaksin sangat tinggi, bahkan mencapai 87.000 sekian anak. Ada pula yang mengatakan bahwa vaksinasi itu adalah program rahasia dari negara Wahyudi. Maka katanya ini jadi konspirasi Wahyudi. Saya itu, wah ya Allah, ini Kang Wahyudi kok jadi tersangka. Nah, jadi ada konspirasi global. Nah, Bapak Ibu, nun sewu, banyak rumor atau hoax tentang vaksin, insya Allah mulai kita bahas pekan depan. Tetapi satu hal yang akan kita singgung sedikit, vaksin katanya mengandung bahan dari babi. Nah, Bapak Ibu, barangkali yang dimaksud itu adalah katalisator. Bapak Ibu, ada 3 macam vaksin, polio, meningitis, dan rotavirus yang dalam sejarah pembuatannya memang sempat bersinggungan dengan enzim tripsin dari babi. Nah, maka kemudian ulama beda pendapat tentang ini. Nah, supaya tidak menyimpan keraguan atau kegelisahan selama sepekan, maka izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu, dalam pembuatan vaksin itu ada 2 tahapan proses. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan media. Tahapan yang kedua adalah persemaian bibit. Nah, tahap pertama dalam persiapan media itu media yang nanti akan dipakai untuk menumbuhkan bibit vaksin harus disiapkan. Nah, supaya medianya siap, maka digunakan tripsin babi pada 3 jenis vaksin ini. Nah, fungsi tripsin babi ini adalah mempercepat reaksi sehingga kemudian media menjadi lebih cepat siapnya. Nah, setelah media siap, maka kemudian tripsin itu dikeluarkan, dibersihkan
disaring lagi, dikeluarkan hingga trace elemennya sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlacak lagi. Jadi misalnya tripsin babi yang dipakai itu 500 misalnya, maka kemudian dikeluarkan 500, sisanya adalah 0. Nah setelah tripsin pembersihan itu tidak menggunakan saringan apa nih kok? Saringan kaos lampu atau menggunakan kalau niku mendengar rumor katanya kalau orang buat dawet, si penjual dawet itu nyaring dawetnya pakai celana toh. Bener ya? Terus kalau niku mikir, lah nek ranggo katok terus piye? Lho ngene Bu? Atau nek sindir? Nah Bapak Ibu, penyaringan tripsin ini tidak menggunakan kaos lampu atau celana tadi tidak, tapi menggunakan ultrafilterisasi sebanyak 65 miliar kali. Bukan 65 kali tapi 65 miliar kali. Tidak manual tapi mekanikal, menggunakan mesin. Nah itu dilaksanakan bukan 1-2 hari tapi 8-10 tahun. Ini saya tidak salah ngomongnya karena saya dapat info dari Dr. Dirgarambe dan Dr. Piprim Basyaro yang ahli vaksin. Jadi saya dapat infonya bukan dari pedagang dawet atau dari tukang batu atau dari tukang listrik, tidak, tapi dari dokter ahli vaksin. Kalau Dr. Piprim itu sekretaris IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pimpinan Rumah Vaksin Indonesia kalau tidak salah. Nah, jadi penyaringan itu menggunakan ultrafilterisasi sebanyak 65 miliar kali selama 8-10 tahun. 8-10 tahun. Maka trace elemen tripsin itu sudah tidak terlacak lagi. Maka kemarin beredar surat hasil lab yang menguji kandungan tripsin babi pada vaksin ternyata 0. Kenapa 0? Ya karena memang dari dibersihkan. Nah setelah dibersihkan, maka kemudian setelah bersih, diyakini bersih, maka tahap kedua yaitu persemian bibit vaksin baru kemudian dilaksanakan. Nah Bapak Ibu, ulama beda pendapat tentang penggunaan tripsin babi pada 3 jenis vaksin ini. Ulama dari mazhab Syafi'iyah itu ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan sekitarnya berpendapat bahwa penggunaan tripsin babi itu tidak boleh kecuali darurat. Nah Bapak Ibu, sampai saat ini ternyata belum ditemukan bahan yang lain. Maka MUI memfatwakan bahwa memang darurat. Contoh polio Bapak Ibu, polio dan meningitis, ini rotavirus ya. Ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan KLB wabah penyakit difteri di Jawa Timur karena 328 anak ini meninggal dunia karena wabah difteri. Jadi maaf kalau kita tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Karena ternyata angka kematian anak karena difteri sangat tinggi. Kemudian polio itu darurat apa tidak? Bapak Ibu mohon maaf kalau kita tidak tahu bukan berarti tidak ada. Nah ternyata di Jawa Barat termasuk Sukabumi ini jumlah anak yang lumpuh permanen itu 302 anak. Kalau ini sumber informasinya dari vivanews.com, kalau ini dari unicef.org. Jadi ini website resmi dari PBB. Jumlah anak yang lumpuh permanen gara-gara tidak divaksin dan kena wabah itu 302 anak. Mari kita membayangkan 302 itu seberapa jumlahnya. Ini kalau 300 yang rawuh ini ada enggak ya? 1, 2, 3, 4, 500, 600, 7.000, 8.500, 9.203. Termasuk yang enggak kelihatan, nah itu ada beberapa yang enggak kelihatan. Enggak boleh ganggu, duduk aja. Malah Melayu. Nah jadi Bapak Ibu, 302 anak ini mestinya bisa diselamatkan, tetapi sayangnya orang tuanya mendengar rumor yang mengatakan vaksin itu merusak ini itu dan seterusnya. Maka kemudian orang yang terpengaruh kemudian tidak divaksin, maka terpaksa 302 anak ini lumpuh permanen.
Mohon maaf, kalau lumpuh permanen ini permanen. Bukan 1-2 hari, tapi permanen. Permanen itu selamanya. Kalau usianya sampai 60 tahun berarti 60 tahun lumpuh. Kalau usianya 75 tahun berarti 75 tahun lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka karena banyak kasus semacam ini, maka para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa penggunaan tripsin babi selama belum ditemukan bahan yang lain, maka statusnya adalah darurat. Maka menjadi boleh. Beda dengan para ulama dari mazhab Hambaliyah. Hambaliyah atau Hanabilah itu banyak diikuti ulama pendapatnya oleh para ulama dari negara Timur Tengah. Seperti di Arab Saudi, kemudian Mesir dan sekitarnya, para ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat bahwa jika trace elemen bahan tripsin babi itu di akhir proses tidak terlacak lagi, maka statusnya menjadi halal. Maka di Saudi tidak pernah ada masalah penggunaan vaksin ini. Meskipun ada yang bersumber dari babi. Maka Bapak Ibu, wajar kalau kemarin ada teman alumni SMA 1 mengatakan, lah kemarin kan saya lihat daftar atau jadwal vaksinasi di papan pengumuman masjid. Saya nanya, tak WA, gak jawab. Tak telepon, gak jawab. Tapi kemudian dia nelpon balik saya. Nanya, napa Dek kok nelpon? Mas Afwan, tadi saya baca di WA, jenengan mengatakan lihat papan pengumuman masjid dan ada jadwal vaksinasi. Lah jenengan itu sekarang di mana toh domisili? Di Surabaya atau di Jakarta atau di Bandung? Enggak Dek, saya tinggal di Jeddah. Kalau bayangan luar negeri nak Surabaya, Bandung, Jakarta, jebule kan Jeddah. Jeddah. Jadi Bapak Ibu, di Saudi ternyata penggunaan tripsin babi itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ambaliyah menggunakan 2 kaidah fikih. Yang satu istihalah, yang kedua istihlak. Istihalah adalah berubahnya sifat yang semula haram karena telah berubah sifat atau tidak terlacak lagi. Bapak Ibu, yang namanya daging babi itu haram, lemak babi itu haram. Tetapi kalau kemudian tripsin babi itu sudah sangat berbeda dengan daging babi, beda dengan lemak babi, beda dengan protein babi, maka dia menjadi halal. Itulah istihalah. Maka para ulama dari mazhab Ambaliyah tidak mempermasalahkan itu. Termasuk mufti Saudi yang kemarin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Satu, kaidah fikih istihalah. Yang kedua, istihlak. Istihlak itu adalah bercampurnya benda najis yang sedikit dengan benda suci yang banyak, maka hilang sifat najisnya. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya di kolam renang dituang minuman keras, segendul, maka orang berenang di situ sambil menyelam minum air, itu kira-kira haram atau halal? Minum air di kolam renang itu halal. Contoh lain misalnya begini, Bapak Ibu, kita berenang di kolam renang, setelah berenang kemudian kita lelah. Kemudian air di kolam renang itu menjadi kembali dingin. Lalu tiba-tiba pinggang ke bawah itu anget. Ya ini saya gemucing berarti nanti ngalami nih. Bapak Ibu, yang namanya urin itu najis. Tapi kalau kemudian bercampur dengan air sekolam renang, maka dia hilang sifat najisnya. Itulah istihlak. Maka para ulama di Saudi tidak mempermasalahkan ini. Habis waktunya. Terakhir mineral itu ada yang kalsium, fosfor, magnesium, natrium, termasuk karbon aktif. Itu banyak dipakai untuk karbon aktif, dipakai untuk kalau ada orang keracunan. Nah, mineral ini ada 3 sumber. 1 dari tambang, maka dia halal. 2 dari kayu atau charcoal kayu, maka dia halal, arang kayu. 3 dari arang tulang. Ini tulang apa? Kalau dari tulang babi, maka dia haram. Tulang sapi, tergantung sapi disembelih secara syariah apa tidak. Transplantasi organ dalam, statusnya sama, tentu ini darurat. Contoh jantung, Bapak Ibu, cangkok jantung dulu dari jantung manusia. Sekarang karena terbatas jumlahnya, maka menggunakan jantung babi. Ulama tidak mempermasalahkan, kenapa? Karena darurat. Yang namanya cangkok jantung itu pasti darurat. Tidak ada orang yang tidak darurat. Masa ada ke PKO di situ,
Atau apa ya Mas, pengen cangkok jantung. Nah, sampean ki sehat kan we. Ayo iseng-iseng daripada di rumah nganggur. Gak ada itu. Maka semua orang yang dicangkok jantung adalah darurat. Maka Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya kita ya? Sebaiknya itu jangan sakit. Diterapkan pola hidup sehat, jangan sakit, olahraga yang cukup. Biasakan tidak punya hutang agar hidup kita tenang. Tidak punya musuh agar kita jadi tenteram. Saya kira demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu kita oleh Allah diparingi sehat terus, diparingi sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dan beramal sepuas-puasnya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.